Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian nih sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini kita nggak usah ita itu ya, langsung pada pokok permasalahannya yaitu tentang SRP. Karena di sini teman-teman ya, ada kabar ya, ada kabar yang cukup menarik sebenarnya datang daripada XRP. Kalau ini terrealisasi untuk SRP itu sendiri teman-teman, ini ter-ACC ya, terjadi gitu terhadap SRP, maka tidak menutup kemungkinan harga SRP ini bakal melonjak gila-gilaan. Oke, apa? Ya kita bahas bareng-bareng biar kalian semua tahu gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu teman-teman ya dari price PP dulu teman-teman ya. Price SRP dulu ya. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ini dalam time frame 4 jam ya teman-teman ya, dalam time frame 4 jam karena kita mencari area-area kemungkinan SRP ini bakal koreksi gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ada beberapa titik. Oke, titik pertama udah terrealisasi untuk si XRP, yaitu di area ini ya kan. Dia udah menyentuh di sini teman-teman, 2 kali dia menyentuh di area ini dan akhirnya terpantul kembali ke atas. Cuman di area ini dalam time frame 4 jam udah membuat yang namanya change of character yang menandakan kemungkinan besar dia masih bisa koreksi kembali. Nah, koreksi kedua itu berada di kisaran harga ini teman-teman ya. Bentar kita cari dulu. Nah, kalau kalian ingin DCI, kalian bisa gitu kan ambil posisi di sini ya, di kisaran ini. Ini posisi ketiga, sorry ya, ini posisi ketiga teman-teman ya. Ini adalah area entry ketiga. Area entry keduanya teman-teman di mana? Kita gambarkan dulu ya, biar enak. Kalian bisa ambil DCI atau posisi mungkin mau apa ya? Tambah muatan gitu. Nah, di area sini teman-teman ya. Di mana di sini adalah area base semua sebenarnya ya. Ada rally base rally ya, terjadi beberapa kali teman-teman, dan cuman kalau dari time frame 4 jam dia memang udah terjadi yang namanya change of character yang menandakan di sini akan ada perubahan tren gitu ya dalam time frame 4 jam. Oke. Di sini mungkin SRP bisa ya kejebol sampai di kisaran harga sini. Di berapa? Di area 29 kembali sampai di kisaran harga ya kan, di area 295-an sampai di kisaran harga 291 atau 290 ya. Di area tersebut SRP bisa kalau area tersebut bisa mempertahankan, SRP bisa kembali lagi mantul ke atas. Tapi kalau ini nggak bisa, nice, di bawah ini adalah area berikutnya di area 27 sampai di kisaran harga 26-an teman-teman, yang dimana di area tersebut masih ada orderan yang belum terrealisasi, yang kemungkinan kalau area tersebut disentuh ada potensi dia untuk rally kembali. Bahkan nih teman-teman ya, skenario terburuknya ya, bukan terburuk ya, keduanya dia bisa turun sampai di kisaran harga ini. Oke, di area harga ini akan menjadi area benteng terkuat bagi SRP, yaitu di area 25. Oke, itu akan menjadi area terkuat bagi SRP. Ya, selain ini teman-teman ya, prediksi ini bisa meleset, bisa 100% meleset kalau apa yang akan kita bahas kali ini bisa terrealisasi terhadap SRP. Apa? Kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, bisakah harga SRP mencapai $1.000 jika digunakan untuk pembayaran utang nasional Amerika Serikat? Oke. Yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, Donald Trump ini ya, kalau memang dia tanda tangan untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan Amerika Serikat, dan tidak menutup kemungkinan di statement tersebut ada pertambahan SRP dan Solana ya, itu bisa menjadi peluang besar bagi SRP dan Solana juga. Nah, harga SRP tetap menjadi sorotan karena apa? Ripple memicu diskusi seputaran potensi penggunaannya untuk pembayaran utang nasional Amerika Serikat. Bisakah mencapai $1.000 gitu kan? Nah, jadi di sini teman-teman ya, harga daripada SRP tetap menjadi fokus setelah melonjak tajam 30% minggu lalu. Mendekati 3,2 dolar, potensi pengguna Ripple dalam pembayaran utang nasional Amerika Serikat telah memicu diskusi hangat ya di kalangan para investornya. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya, dengan meningkatnya adopsi dan minat pasar, pertanyaannya tetap apakah SRP dapat secara realistis mencapai target harga $1.000 yang ambisius. Nah, target $1.000 itu terlihat sangat ambisius bagi SRP. Oke.
Tapi teman-teman ya, kita nggak menargetkan SRP mulu-mulu ke $1.000. Dia bisa ke ranah 4 sampai di area $10. Saya kira teman-teman udah full senyum semua bukan? Apalagi bisa di atas harga tersebut, ya kan? Kemungkinan besar harga realistis dari SRP untuk saat ini ya, mungkin kisaran harga 5 sampai $15. It's okay teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar bisa ke $1.000, yang punya 20 SRP aja udah kipas-kipas full senyum semua bukan ya kan. Nah 20 SRP jadi $20.000 nanti. Nah inilah alasan harga SRP bisa mencapai $1.000. Nah, potensi SRP mata uang kripto yang dikembangkan oleh Ripple Labs untuk mencapai tingkat harga yang luar biasa telah memicu banyak perdebatan di antara para analis dan penggemarnya. Meskipun prediksi tersebut masih bersifat spekulatif, teman-teman ya, mengeksploitasi skenario hipotetis. Nah, dapat memberikan wawasan tentang apa yang dapat mendorong nilai SRP hingga $1.000 atau lebih. Berikutnya ada 5 skenario utama yang menguraikan kemungkinan jalur pertumbuhan SRP di masa mendatang. Adopsi besar-besaran, ini yang pertama ya, sebagai standar pembayaran global. Jika SRP menjadi solusi utama untuk transaksi lintas batas, oke, tujuan SRP memang diciptakan sebagai alat sarana pembayaran lintas batas. Hal itu dapat merevolusi sistem keuangan, kecepatan, efisiensi, dan biaya transaksi yang rendah, membuatnya menarik bagi bank, perusahaan, dan bahkan pemerintahan. Jika harga SRP mencapai tingkat adopsi ini, para ahli yakin harganya bisa mencapai di area $10-50. Berikutnya adalah pengakuan sebagai mata uang cadangan global. Nah, ini udah rumor-rumor untuk ini udah keluar gitu teman-teman ya, SRP sebagai cadangan global. Nah, skenario yang lebih ambisius membayangkan SRP diakui sebagai mata uang cadangan global yang dipegang oleh bank sentral bersama aset tradisional seperti dolar Amerika Serikat atau emas. Status tersebut akan meningkatkan permintaan SRP secara drastis dengan harganya berpotensi melonjak hingga $50-200. Transformasi ini akan membutuhkan kepercayaan yang luas terhadap stabilitas SRP dan ekosistem Ripple. Berikutnya adalah SRP mendukung CBDC secara global. Tapi Donald Trump menolak CBDC gitu kan. Nah, bank sentral di seluruh dunia yang mengadopsi XRP sebagai fondasi mata uang digital bank sentral atau CBDC, mereka dapat mendorong permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemitraan Ripple yang terus berlanjut dengan lambang keuangan dan regulator memposting XRP sebagai pesaing untuk peran ini. Dalam kasus seperti itu, analis berspekulasi bahwa XRP dapat mencapai valuasi antara $200 hingga $1.000. Oke ya. Jadi memang ya XRP diciptakan itu untuk merangkul sektor perbankan, sedangkan Bitcoin tercipta untuk melawan sektor perbankan. Jadi berbanding terbalik ya. Yang berikutnya adalah market cap atau kapitalisasi pasar sesuai dengan level Bitcoin saat ini. Cuman kalau disesuaikan dengan level Bitcoin kayaknya berat ya, sangat-sangat berat. Sampai saat ini, sampai Bitcoin brojol sampai saat ini ya, belum ada yang mampu menyaingi market cap Bitcoin gitu teman-teman ya. Jika market cap daripada XRP ini bisa setara dengan Bitcoin sekitar 1 triliun, maka harganya akan naik menjadi 500 bahkan sampai di area $2.000. Yang berikutnya adalah XRP sebagai penyimpanan nilai digital. Harga XRP juga dapat berubah menjadi penyimpanan nilai yang diterima ya secara luas, mirip dengan emas. Dalam peran ini, XRP akan berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Ya cuman kalau kita mengacu pada 5 spekulasi ini ya, 5 syarat ini kayaknya cukup berat ya. Makanya di sini kita tidak terlalu ambisius XRP ke $1.000 kemana. Cukup di area 5 sampai $10 atau mentok-mentok di area $20. Itu udah wah, jempol 5 nih ya kan, diacungkan semua. Semoga saja sih teman-teman ya bisa terrealisasi, dan para pemegang XRP yang hanya pegang 10, 20 di bawah 100 ya biar full senyum semua gitu kan ya. Dan di atas 100 bahkan mungkin di 500-an, di 1000-an ya, biar pada menjadi jutawan semua. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat ya. Semoga ini bisa terjadi. Oke, tetap disclaimer dan salam